Anak-anak, gambar masjid di atas merupakan salah satu peninggalan yang terkenal dari salah seorang wali songo, yaitu Sunan Kudus. Oleh karena itu, masjid tersebut dinamai Masjid Menara Kudus. Selanjutnya, untuk lebih mengenal tentang siapa wali songo itu dan kisah teladan apa saja yang bisa diambil dari mereka, anak-anak bisa mempelajari penjelasan berikut ini. Mari. Yang pertama adalah Sunan Maulana Malik Ibrahim atau yang dikenal dengan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim disebut juga Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Sedangkan kisah keteladanannya adalah semangatnya dalam mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Yang kedua ada Sunan Ampel atau nama lainnya adalah Raden Rahmat. Raden Rahmat itu nama aslinya. Nah, Sunan Ampel atau Sunan Raden Rahmat dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah ketika Sunan Ampel berdakwah kepada Prabu Brawijaya, meskipun akhirnya tidak memeluk agama Islam si Prabu tersebut. Nah, Prabu Brawijaya itu terkesan dengan ajaran agama Islam sebagai ajaran budi pekerti yang mulia. Sunan Ampel mengajarkan falsafah Moh Limo. Yang dimaksud dengan Moh Limo adalah tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela. Apa saja Moh Limo itu? Yang pertama, moh main atau tidak mau bermain judi, tidak boleh bermain judi. Yang kedua, moh ngombe, yaitu tidak boleh mabuk-mabukan. Yang ketiga, moh maling, yaitu tidak boleh mencuri. Yang keempat, moh madat atau tidak boleh menghisap ganja atau narkoba. Yang kelima, moh madon atau tidak mau berzina atau tidak boleh berzina. Yang ketiga ada Sunan Bonang atau nama aslinya adalah Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga adalah penggubah suluk, wijil, dan tembang tombo ati. Sunan yang keempat yaitu Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Jadi Sunan Derajat ini adalah putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Kira-kira udah ada HP apa belum ya pada tahun itu ya? Belum paling ya. Ya. Nah, pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara dakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, dermawan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macapat Pangkur disebut sebagai ciptaannya. Ada yang tahu tembang Macapat Pangkur? Oke, besok cari sendiri-sendiri ya. Yang kelima ada Sunan Kudus.
Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ingat, Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, dan hakim peradilan agama. Nah, ceritanya ini Sunan Kudus ini adalah orang-orang darah biru. Tahu darah biru? Darah biru adalah orang-orang istana atau orang-orang kerajaan. Nah, selanjutnya Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priai Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Ada yang pernah tahu Masjid Menara Kudus? Ya, besok kalian kalau jalan-jalan ke Kota Kudus, kalian akan melihat Masjid Menara Kudus. Sangat indah masjidnya ya, dan menaranya pun sangat indah. Nah, selanjutnya Sunan Kudus itu wafat pada tahun 1550. Sunan yang selanjutnya ada Sunan Giri. Siapa Sunan Giri itu? Sunan Giri adalah putra Maulana Ishak. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Pernah dengar cerita Syekh Siti Jenar? Kapan-kapan kita cerita ya. Ia pun juga berdakwah melalui kesenian tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, citungan, delikan. Nah, itu semuanya adalah ada tembang-tembang Islami, ada juga permainan-permainan anak. Yang ketujuh ada Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, atau yang terkenal dengan nama Syekh Subakir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk, ilir-ilir, dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karya daripada Sunan Kalijaga. Yang kedelapan ada Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said ini adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang, sinom, dan kinanti. Nah, lagu sinom dan kinanti itu adalah ciptaan Sunan Muria. Sunan Muria menciptakan tembang-tembang tersebut. Sasaran dakwahnya adalah para pedagang, para nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Yang kesembilan ada Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Datuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung Sang Cipta Rasa tahun 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya,
dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fata.